Memasang kertas dinding ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Saya harus mengoleskan lem dan mengangkat gulungan kertas dinding sendirian. Namun, berkat orang yang muncul di saat yang tepat itu, saya tidak lagi merasa kesepian. Di ruang tamu sebuah apartemen di kawasan Pondok Indah, Jakarta, hanya suara detak jam dinding yang terdengar pukul 6 sore. Biasanya, ini adalah waktu di mana suami saya akan berkeliaran di dapur sambil berkata, "Bu, lapar nih." Namun, suara itu kini tak akan pernah terdengar lagi. Siti Rahayu duduk sendirian di depan meja makan, menatap mangkuk supnya. Sudah 8 bulan berlalu sejak suaminya yang berusia 67 tahun meninggal dunia. Awalnya ia menangis setiap hari, tetapi sekarang air matanya pun sudah kering. Yang tersisa hanyalah rasa hampa dan tak berdaya. 1 hari lagi berlalu seperti ini, gumam Siti pada dirinya sendiri sambil mengangkat sendok. Namun, baru saja akan menyuapkan sesendok nasi ke mulutnya, ia meletakkannya kembali ke piring. "Aku bahkan tidak tahu untuk apa aku harus makan," pikirnya. Foto suaminya di ruang tamu seolah menatap Siti. Dalam foto itu, suaminya mengenakan setelan jas favoritnya sambil tersenyum cerah. Siti menatap foto itu dan berkata, "Tanpamu hidup ini benar-benar sepi. Anak-anak sibuk dengan urusan mereka masing-masing dan aku tidak tahu harus berbuat apa." Putra sulungnya bekerja di sebuah perusahaan di Surabaya, sibuk membesarkan istri dan anak-anaknya. Putri bungsunya memang tinggal di Jakarta, tetapi kesibukan kantor membuatnya hanya bisa menelepon sebulan sekali untuk menanyakan kabar. "Anak-anakku tidak salah. Mereka punya kehidupan masing-masing yang harus dijalani," pikir Siti. Namun, baginya setiap hari terasa begitu panjang dan sepi. Meskipun ia memiliki apartemen yang dibeli dari uang asuransi dan pesangon suaminya, ia tidak tahu harus melakukan apa untuk mengisi hari-harinya di rumah itu. Bagi Siti yang seumur hidupnya menjadi ibu rumah tangga, kehidupan tanpa suami terasa begitu hampa. Suatu sore, Siti memandangi seisi rumah dan berpikir, "Aku tidak bisa terus-terusan melamun seperti ini sampai mati." Tiba-tiba ia teringat rumah peninggalan orang tuanya di Malang, Jawa Timur. Rumah itu sudah kosong selama lebih dari 6 tahun sejak orang tuanya meninggal. Ia teringat ucapan putra sulungnya dulu, "Bu, rumah kakek dan nenek tidak bisa dibiarkan kosong begitu saja. Sebaiknya ada yang tinggal di sana." Dulu karena sibuk dengan kehidupan di Jakarta, ia tidak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang, ia merasa rumah itu bisa menjadi sebuah jawaban. Siti mengambil ponselnya dan menelepon seorang agen properti di Malang. "Selamat siang. Saya pemilik rumah yang dulu pernah Bapak bantu urus 10 tahun lalu. Bisakah Anda mengecek kondisi rumah itu sekarang?" Agen properti itu menjawab dengan ramah, "Oh, rumah yang itu ya, Bu? Selama musim hujan kemarin kosong, pasti sangat lembab. Kertas dindingnya harus diganti, dan mungkin instalasi listriknya juga perlu diperiksa." Setelah menutup telepon, Siti berpikir, "Benar juga, mungkin aku bisa melakukannya sendiri. Memasang kertas dinding sepertinya bisa kupelajari dari internet." Malam itu Siti duduk di depan komputer dan mencari cara memasang kertas dinding. Tampaknya tidak terlalu sulit. Hanya perlu membeli kertas dinding, mengoleskan lem, lalu menempelkannya. "Sepertinya aku bisa melakukannya." Beberapa hari kemudian, Siti mulai mengemasi barang-barangnya. Ia memutuskan untuk menyewakan apartemennya di Jakarta dan mencoba tinggal di Malang untuk sementara waktu. Ia butuh sebuah awal yang baru. Ia menelepon putra sulungnya. "Nah, ibu mau pindah ke rumah kakek di Malang untuk sementara." "Loh, kenapa mendadak, Bu? Tinggal di Jakarta saja kan bisa." "Tidak, Nak. Ibu kesepian di sini sendirian. Ibu mau ke desa, merenovasi rumah dan mencoba melakukan sesuatu." Putranya ragu sejenak, lalu berkata, "Baiklah,
Kalau begitu akhir pekan, ini saya ke sana untuk membantu. Tidak usah, tidak apa-apa, Ibu bisa melakukannya sendiri. Siti benar-benar ingin mencoba melakukan sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Selama ini ia selalu bergantung pada suami dan anak-anaknya. Sekarang ia ingin mencoba hidup mandiri. 4 hari setelah tiba di Malang, Siti berdiri di depan rumah orang tuanya dan menghela napas. Rumah yang tidak dihuni selama musim hujan itu terlihat jauh lebih tua dari yang ia bayangkan. Cat gerbangnya sudah mengelupas dan halaman rumahnya dipenuhi rumput liar. Ya ampun, jadi begini kondisinya? Siti terkejut saat masuk ke dalam rumah. Kertas dinding di ruang tamu menggelembung di sudut-sudutnya karena lembab dan ada noda jamur di mana-mana. Jendela kayunya sudah lapuk dan dinding dapur dipenuhi noda hitam yang menyebar. Bagaimana aku bisa memperbaiki semua ini sendirian? Siti merasa putus asa, tetapi ia tidak ingin menyerah. Peralatan untuk memasang kertas dinding yang ia pesan secara online dari Jakarta sudah menumpuk di teras. Gulungan kertas dinding, roll, lem, semuanya sudah siap. Baiklah, ayo kita coba. Siti menyingsingkan lengan bajunya dan memutuskan untuk memulai dari ruang tamu. Pertama, ia harus merobek kertas dinding yang lama. Ternyata tidak mudah. Kertas itu menempel sangat kuat di dinding dan hanya bisa dirobek sedikit demi sedikit. Setelah lebih dari 1 jam merobek kertas dinding, lengannya terasa pegal. Tapi setidaknya separuh dinding sudah bersih. Sekarang, mari kita pasang yang baru. Siti mulai mengoleskan lem pada kertas dinding seperti yang ia lihat di internet. Tapi masalah muncul. Kertas dinding itu ternyata lebih berat dari yang ia kira. Dan setelah diolesi lem, menjadi licin dan sulit dipegang. Siti mencoba menempelkan salah satu ujung kertas ke bagian atas dinding dan perlahan-lahan menurunkannya. Hati-hati, hati-hati, gumam Siti sendirian sambil membungkuk untuk meratakan bagian bawah kertas. Tiba-tiba, kakinya terpeleset karena lem yang tumpah di lantai dan tubuhnya jatuh ke depan. Aduh, Siti membentur lantai dengan keras. Kertas dindingnya menjadi kusut dan lemnya berceceran kemana-mana. Lututnya terasa sakit sehingga ia sulit untuk bangkit. Ibu tidak apa-apa? Tiba-tiba terdengar suara seorang pria membuat Siti terkejut dan mengangkat kepalanya. Seorang pria berdiri di pintu yang menghadap ke halaman. Pria itu tampak berusia sekitar 60-an, mengenakan pakaian kerja dan membawa kotak peralatan di tangannya. Ya, saya tidak apa-apa. Siti berusaha bangkit dengan canggung, tetapi lututnya masih sakit. Pelan-pelan saja, Bu. Sepertinya Anda terluka. Pria itu meletakkan kotak peralatannya dan mendekati Siti. Saya Bambang Santoso, Ketua RT di sini. Saya dengar ada penghuni baru di rumah ini. Ternyata Ibu sedang memasang kertas dinding sendirian. Oh, begitu. Saya Siti Rahayu. Rumah ini milik orang tua saya. Siti berkata sambil mengusap lututnya. Bambang melihat lem yang tumpah di lantai dan kertas dinding yang kusut, lalu berkata, memasang kertas dinding kelihatannya mudah, tapi cukup rumit jika dilakukan sendirian. Apalagi untuk dinding sebesar ini, biasanya butuh 2 orang. Saya tidak apa-apa. Saya bisa melakukannya sendiri. Siti menolak karena harga dirinya terusik. Ia tidak ingin menerima bantuan dari pria yang tidak ia kenal. Namun, Bambang sudah mulai membersihkan lem yang tumpah di lantai. Sebaiknya ini dibersihkan dulu sebelum mulai lagi. Kalau lemnya kering, lantainya akan lengket dan lebih berbahaya. Siti merasa sedikit lega melihat gerakan tangan Bambang yang cekatan. Tanpa banyak bicara, pria itu membersihkan lantai hingga bersih dan mencoba merapikan kertas dinding yang kusut. Kertas yang ini sepertinya sudah tidak bisa dipakai lagi. Apakah ada cadangan? Tanya Bambang. Ya, ada. Masih ada 1 gulungan lagi. Siti mengambil gulungan kertas dinding yang lain.
Bambang membentangkan kertas itu dan mulai mengukur panjangnya dengan akurat. Ada urutannya untuk menempel kertas dinding. Pertama, dinding harus dibersihkan, lalu lemnya harus dioleskan secara merata. Siti memperhatikan cara Bambang bekerja. Tangannya terlihat kasar, tetapi caranya menangani kertas dinding sangat teliti. Saat mengoleskan lem, ia melakukannya dengan hati-hati agar tidak ada gelembung udara. "Oh, jadi begini caranya," kata Siti dengan kagum. "Saya sudah melakukan pekerjaan ini selama sekitar 15 tahun. Biasanya saya membantu warga desa jika ada rumah yang perlu diperbaiki," kata Bambang sambil menempelkan kertas ke dinding. Sekitar 1 jam kemudian, satu sisi dinding ruang tamu selesai dengan rapi. Siti memandangi dinding yang baru dan merasa takjub. Dinding yang tadinya kotor sekarang bisa menjadi sebersih ini. "Terima kasih banyak. Kalau sendirian, mungkin butuh waktu seharian penuh," kata Siti. "Tidak masalah, Bu. Sudah sewajarnya tetangga saling membantu," kata Bambang sambil merapikan peralatannya. "Besok kalau ada waktu saya akan bantu untuk ruangan lainnya. Kalau sendirian nanti bisa celaka lagi." Siti ragu sejenak, menerima bantuan dari orang asing terasa membebani, tetapi setelah pengalaman hari ini ia tahu bahawa sendirian akan sangat sulit. "Kalau begitu terima kasih banyak atas bantuannya." Keesokan paginya, Siti bangun lebih awal dan memeriksa dinding dekat kamar mandi. Bantuan Bambang kemarin yang membuat satu sisi dinding ruang tamu menjadi rapi memberinya keberanian. "Hari ini aku pasti bisa melakukannya sendiri." Dinding di dekat kamar mandi sangat lembab, kertas dindingnya menggelembung parah dan jamur tumbuh di banyak tempat. Siti mulai merobek kertas dinding yang lama dengan hati-hati. Seperti yang diajarkan Bambang kemarin, ia memulainya dari sudut secara perlahan. "Ternyata lebih mudah merobeknya kali ini," gumam Siti sambil terus bekerja. Namun, saat merobek kertas dinding, ia menyadari bahwa kondisi di balik dinding lebih parah. Jamur telah menyebar hingga ke belakang kertas dan sebagian dinding basah kuyup. "Ya Tuhan, apa ini?" Siti panik melihat noda jamur hitam itu. Kondisinya jauh lebih buruk dari yang ia lihat di internet. Tetapi ia tidak bisa menyerah. Ia mengambil pembersih jamur dan mulai menyemprotkannya ke dinding. Setelah sekitar 1 jam membersihkan jamur, dinding itu terlihat jauh lebih bersih. "Sekarang, mari kita pasang kertasnya." Siti menyiapkan kertas dinding baru. Seperti yang ia lihat kemarin, ia mengoleskan lem dan mulai menempelkannya ke dinding. Namun dinding dekat kamar mandi lebih tinggi sehingga tangannya sulit menjangkau. Siti mengambil kursi kecil dan naik ke atasnya. Saat ia merentangkan tangan untuk menempelkan bagian atas kertas, tiba-tiba terdengar suara sesuatu jatuh dari langit-langit. "Hah?" Saat Siti mendongak, air kotor berjamur yang terkumpul di sudut langit-langit tumpah ruah. Air hitam itu langsung mengenai wajah dan kepalanya. "Ah!" Siti terkejut dan tersandung saat turun dari kursi. Untungnya ia tidak terluka parah, tetapi seluruh tubuhnya berbau jamur. Tetesan air hitam di wajahnya mengalir ke dagu. Siti terduduk di lantai kamar mandi, rambutnya basah dan menempel di wajah, pakaiannya pun kotor. Tiba-tiba, ia merasa semuanya hancur. Kemarin ia merasa bisa melakukan sesuatu, tetapi sekarang ia hanya ingin pulang. "Kenapa aku melakukan ini?" pikir Siti sambil menahan air mata. Di Jakarta, ia tidak perlu bersusah payah seperti ini. Ia merasa bodoh karena datang ke sini sendirian dan berjuang tanpa hasil. Saat itu, terdengar suara dari arah pintu depan. "Bu Siti, ada di dalam?" Itu suara Bambang. Siti merasa malu untuk memperlihatkan keadaannya, jadi ia tidak menjawab. Tetapi Bambang sudah masuk ke dalam rumah. "Saya datang untuk membantu seperti yang saya bilang kemarin." "Loh, ada apa ini?"
Bambang berhenti di depan pintu kamar mandi. Siti menundukkan kepalanya dan berkata, "Itu, tiba-tiba air jamur jatuh." Bambang langsung mengerti situasinya. Jamur di sudut langit-langit, kertas dinding yang berserakan di lantai, dan Siti yang basah kuyup oleh air jamur. Tanpa berkata apa-apa, ia pergi ke dapur dan mengambil handuk bersih. Pakai ini untuk membersihkan diri. Jamur tidak baik jika terlalu lama menempel di kulit, kata Bambang sambil menyerahkan handuk. Siti menerima handuk itu tanpa berani mengangkat kepala. "Maaf sekali, saya pikir saya bisa melakukannya sendiri." Hal seperti ini bisa terjadi pada siapa saja. Dulu, waktu saya pertama kali belajar, saya membuat kesalahan yang lebih parah, kata Bambang sambil menatap langit-langit. Jamur ini akarnya sudah dalam. Kalau tidak dibersihkan dengan benar, hal seperti ini akan terjadi lagi. Bambang mengeluarkan semprotan pembersih jamur dan sikat dari kotak peralatannya. "Biar langit-langit ini saya yang urus. Bu Siti sebaiknya mandi dan ganti baju dulu." "Terima kasih. Terima kasih banyak," kata Siti dengan suara lirih. Ketika Siti selesai mandi dan berganti pakaian bersih, Bambang sudah membersihkan jamur di langit-langit. Keahliannya benar-benar seperti seorang profesional. Ia membersihkan sampai ke akar jamur dan bahkan mengoleskan lapisan anti lembab. "Anda sudah sangat membantu. Saya harus memberikan apa sebagai balasannya," kata Siti. "Tidak perlu, Bu. Namanya juga tetangga, saling membantu itu biasa," kata Bambang sambil turun setelah menyelesaikan pekerjaannya. "Dinding ini harus dibiarkan kering hari ini. Besok saya akan datang lagi untuk membantu menempelkan kertas dindingnya." Siti memperhatikan Bambang merapikan peralatannya, tangannya kapalan, dan dari cara kerjanya terlihat pengalaman 15 tahun dalam bidang ini. Ia tampak seperti orang yang pendiam dan rajin. "Pak Bambang mau makan siang bersama? Saya ingin mentraktir Anda," tawar Siti dengan hati-hati. Bambang ragu sejenak lalu mengangguk. "Kalau begitu, dengan senang hati." Seminggu berlalu, Siti dan Bambang secara alami mulai bekerja sama merenovasi rumah. Bambang menangani bagian teknis, sementara Siti membersihkan dan merapikan, membagi peran mereka. Pekerjaan berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan, dan Siti pun perlahan-lahan mulai menguasai teknik memasang kertas dinding. Suatu sore, Siti pergi ke toko bangunan sendirian. Ia perlu membeli lebih banyak kertas dinding. Ketika tiba di depan toko, ia melihat tumpukan kotak kertas dinding yang tampak sangat berat. "Pak, bisa tolong bantu saya angkat kotak kertas dinding ini?" pinta Siti pada pemilik toko. "Wah, itu lumayan berat, Bu. Sebentar ya." Saat pemilik toko hendak keluar, kebetulan Bambang muncul. "Bu Siti, di sini rupanya. Biar saya yang angkat." Bambang dengan sigap mengangkat kotak kertas dinding itu. Pemilik toko tersenyum kecil dan berkata, "Wah, Bapak dan Ibu ini sekarang sering terlihat bersama ya. Sudah jadi buah bibir di kampung sini." Wajah Siti tiba-tiba memerah. Tidak begitu. Beliau hanya membantu saya memperbaiki rumah. Tapi kan setiap hari bersama, wajar saja orang-orang berpikir begitu. Bukan gosip yang buruk kok. Kan sama-sama hidup sendiri, kata pemilik toko seolah itu bukan masalah besar. Bambang diam saja sambil memasukkan kotak ke dalam mobil, sementara Siti membayar dengan perasaan canggung. Selama perjalanan pulang, keduanya terdiam. Keesokan harinya, Siti sedang berbelanja di pasar. Saat sedang memilih kangkung di bagian sayuran, ia mendengar suara orang berbisik di belakangnya. "Itu loh, janda yang dari Jakarta." "Betul. Katanya Pak Bambang sering keluar masuk rumahnya tinggal bersama." "Wah, cepat juga ya dapat pengganti."
Telinga Siti terasa panas. Ia tahu mereka sedang membicarakannya. Ia segera mengambil kangkung dan menuju kasir. Ibu kasir pun menatapnya dengan tatapan penuh arti. "Ibu yang baru pindah ya?" katanya Pak Bambang banyak membantu. "Iya, beliau membantu memperbaiki rumah," jawab Siti dengan suara pelan. Pak Bambang itu orang baik. Kasihan setelah cerai hidup sendiri bertahun-tahun. Syukurlah sekarang bertemu orang baik. Siti tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah membayar dan keluar dari pasar, hatinya terasa berat. Ia hanya menerima bantuan dari tetangga, tetapi orang-orang sudah menganggap mereka memiliki hubungan asmara. Ketika ia sampai di rumah dan sedang merapikan belanjaan, Bambang datang. Hari itu mereka berencana memasang kertas dinding di kamar kecil. "Bu Siti, hari ini kelihatannya murung. Ada masalah?" tanya Bambang hati-hati. Siti ragu-ragu, lalu berkata, "Pak Bambang, sepertinya ada banyak gosip tentang kita di kampung ini." Oh, soal itu, Bambang tampak tidak terkejut. Namanya juga di desa, Bu. Kalau ada hal baru, orang-orang pasti penasaran. Tapi saya merasa tidak nyaman menerima bantuan Bapak sambil menanggung kesalahpahaman seperti ini. Nanti nama baik Pak Bambang juga bisa tercemar. Bambang terdiam sejenak. Lalu, sambil membentangkan kertas dinding, ia berkata, "Kalau Bu Siti merasa terbebani, saya tidak bisa memaksa. Tapi saya tidak ingin berhenti membantu hanya karena omongan orang lain." Bukan begitu, Siti tidak melanjutkan kalimatnya. Ia sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya membuatnya merasa terbebani. Sore itu, ada arisan ibu-ibu di balai warga. Sebagai warga baru, Siti merasa harus datang untuk memperkenalkan diri. Namun, begitu masuk ke balai, ia merasakan suasana yang aneh. "Loh, Bu Siti, datang. Mari, silakan duduk." Ibu ketua arisan menyambutnya dengan ramah, tetapi tatapan orang lain terasa canggung. "Katanya dari Jakarta, ya? Sudah betah di sini?" tanya seorang ibu. "Iya, syukurlah saya betah. Berkat bantuan banyak orang. Pak Bambang banyak membantu ya. Beliau memang orang baik. Sudah lebih dari 10 tahun hidup sendiri setelah bercerai," sahut ibu yang lain. "Katanya sekarang setiap hari ke rumah Bu Siti." "Ya, namanya juga jodoh di usia senja. Katanya lebih berharga." Wajah Siti semakin memerah. Meskipun orang-orang tidak mengatakannya secara langsung, ia merasa mereka yakin bahwa ia dan Bambang memiliki hubungan asmara. "Tidak, kami tidak ada hubungan apa-apa. Beliau hanya membantu memperbaiki rumah." Siti mencoba menjelaskan, tetapi ekspresi mereka seolah berkata, "Masa sih?" Saat keluar dari balai warga, hati Siti terasa kalut. Ia tahu orang-orang tidak bermaksud jahat, tetapi ia ragu apakah pantas untuk terus bekerja bersama Bambang di tengah kesalahpahaman ini. Saat menyiapkan makan malam di rumah, pikiran itu terus menghantuinya. Bambang adalah orang baik dan ia sangat berterima kasih atas bantuannya, tetapi gosip seperti ini tidak baik untuk mereka berdua. Malam itu, Siti tidak bisa tidur. Saat memutuskan pindah dari Jakarta, ia hanya ingin memulai hidup baru, tidak pernah terbayangkan akan menghadapi situasi serumit ini. Masalah ini terasa di luar kendalinya, membuatnya semakin frustrasi. Selama beberapa hari, hubungan Siti dan Bambang menjadi canggung. Setiap kali Bambang datang untuk membantu, Siti selalu menolak dengan berkata, "Tidak apa-apa, saya bisa sendiri," sambil menjaga jarak. Namun, ketika mencoba melakukannya sendiri, banyak hal yang tidak berjalan lancar. Pada hari Kamis sore, Siti mencoba memasang kertas dinding di dapur sendirian dan kembali gagal. Kertasnya menempel miring sehingga harus dilepas lagi. Lalu, jarinya yang terkena lem malah merobek kertas dinding. Aduh, bagaimana ini? Siti menghela napas dan keluar ke halaman.
Angin musim semi berhembus sepoi-sepoi, tetapi hatinya tetap terasa sesak. Saat itu Bambang muncul dari arah gerbang. Ia tidak datang selama beberapa hari, dan hari ini ia membawa kantong plastik di tangannya. Selamat sore Bu Siti, tadi ada pembagian singkong dari balai warga, tapi terlalu banyak untuk saya makan sendiri. Bambang berkata dengan hati-hati. Siti ragu sejenak, lalu menjawab, terima kasih, silakan masuk. Bambang masuk ke dapur dan melihat kertas dinding yang robek. Pasti kesulitan lagi karena mencoba sendiri ya? Iya, ternyata tidak semudah yang saya bayangkan, aku Siti dengan jujur. Biar saya bantu. Dinding dapur memang agak sulit karena lembab. Siti ingin menolak karena gosip di desa, tetapi melihat ekspresi tulus Bambang, ia berubah pikiran. Baiklah, kalau begitu saya minta tolong. Keduanya mulai bekerja memasang kertas dinding di dapur dalam diam. Bambang memegangi kertas, sementara Siti mengoleskan lem membagi peran mereka. Sambil bekerja, percakapan pun mulai mengalir. Pak Bambang, sudah berapa lama melakukan pekerjaan ini? Tanya Siti. Sejak 15 tahun yang lalu. Setelah bercerai, saya pikir harus punya pekerjaan. Jadi saya belajar, jawab Bambang dengan tenang. Pasti berat ya, perceraian itu. Waktu itu rasanya dunia runtuh. Anak saya masih SMA, tiba-tiba harus hidup tanpa ayah di rumah. Suara Bambang terdengar syarat kenangan. Siti berkata sambil menempelkan kertas. Saya juga, setelah suami meninggal, saya tidak tahu harus berbuat apa. Selama ini, saya hanya bergantung padanya. Suami IBU. Kenapa? Beliau punya penyakit bawaan. Meninggal 8 bulan lalu karena komplikasi diabetes. Siti berhenti sejenak. Bambang juga berhenti bekerja dan menatap Siti. Pasti sangat berat bagi ibu. Awalnya saya menangis setiap hari, tapi sekarang hanya hampa. Kami hidup bersama lebih dari 30 tahun. Tiba-tiba sendirian rasanya seperti separuh diri saya hilang. Keduanya terdiam sejenak dan melanjutkan pekerjaan. Kemudian Bambang berkata, hati-hati. Saya juga sudah lama sendiri, awalnya sangat kesepian. Terlebih setelah anak saya menikah dan punya keluarga sendiri. Putra Bapak tinggal di mana? Di Jakarta. Pulang ke sini setahun sekali atau 2 kali. Katanya menantu saya sedang hamil, mungkin akan lebih sibuk lagi kalau sudah punya anak. Bambang tersenyum getir. Siti bisa merasakannya. Anak-anak saya juga begitu, sibuk dengan hidup masing-masing, tidak ada waktu untuk memikirkan ibunya. Karena itu, saat membantu ibu memperbaiki rumah ini, saya juga merasa senang. Ada kegiatan, jadi waktu terasa lebih cepat. Mendengar ucapan Bambang, hati Siti terasa hangat. Ia menyadari bahwa bukan hanya dirinya yang kesepian, Bambang juga mengalami hal serupa. Sepertinya saya yang terlalu sensitif ya, merasa terbebani karena gosip di desa. Tidak Bu, wajar saja merasa begitu. Awalnya saya juga sedikit berhati-hati. Saat pekerjaan memasang kertas dinding hampir selesai, matahari mulai terbenam. Siti berkata kepada Bambang, makan malam bersama ya. Tadi kan Bapak memberi singkong, biar saya buatkan singkong goreng. Bambang ragu sejenak, lalu mengangguk. Kalau begitu, dengan senang hati. Saat menyiapkan makan malam, Siti merasa hatinya sangat tenang setelah sekian lama. Ia tidak menyangka bahwa makan bersama seseorang bisa memberikan perasaan yang begitu berbeda. Dengan hidangan singkong goreng dan sayur lodeh, keduanya duduk berhadapan. Awalnya canggung, tetapi setelah mengobrol, suasana menjadi lebih alami. Saya belum pernah makan singkong goreng seenak ini, kata Bambang. Biasa saja. Saya juga senang karena ada teman makan. Saya juga, katanya.
Makan sendirian itu yang paling menyedihkan. Siti sangat setuju dengan perkataan itu. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada makan sendirian. Sambil mencuci piring setelah makan malam, Siti berpikir, gosip di desa memang tidak bisa dihindari. Tapi apa salahnya berteman dengan orang baik seperti Pak Bambang? Saat Bambang hendak pulang, ia berkata, besok saya boleh datang lagi. Kertas dinding untuk kamar kecil kan masih ada. Tentu, silakan datang. Dan Pak Bambang, panggil Siti, mulai sekarang, jangan pedulikan omongan orang-orang. Kita kan tidak melakukan kesalahan apa-apa. Bambang tersenyum cerah dan mengangguk. Malam itu, Siti bisa tidur dengan nyenyak setelah sekian lama. Seminggu kemudian, pekerjaan Siti dan Bambang menemukan ritme yang stabil. Siti sekarang sudah menguasai cara mengoleskan lem dan menghilangkan gelembung udara. Pola kerja mereka berubah. Bambang tidak lagi mengerjakan semuanya dari awal hingga akhir, melainkan mengajari Siti agar bisa melakukannya sendiri. Ini kamar terakhir, kata Siti sambil membuka pintu kamar utama. Kamar itu dulunya digunakan oleh orang tuanya, paling luas dan kondisi kertas dindingnya paling buruk. Kamar ini yang paling sulit. Ada 4 sisi dinding dan 2 jendela, kata Bambang sambil melihat sekeliling. Tapi kita harus mencobanya. Kita sudah sejauh ini, jawab Siti dengan suara penuh percaya diri. Mereka memulai dengan merobek kertas dinding yang lama. Sekarang, Siti sudah mahir menemukan sudut kertas dan melepaskannya dengan rapi. Bambang hanya membantu di bagian yang tinggi, sisanya dikerjakan oleh Siti sendiri. Keahlian ibu merobek kertas dinding sudah sangat meningkat, kata Bambang dengan kagum. Awalnya kuku saya sakit semua, tapi sekarang sudah tahu triknya, jawab Siti dengan bangga. Setelah merobek semua kertas, mereka membersihkan dinding, menyemprotkan pembersih jamur dan mengelapnya hingga bersih. Kini menjadi tugas yang dipimpin oleh Siti. Bambang hanya memberi saran dari samping. Bagian sana lap sedikit lagi, sisi ini sekali lagi. Setelah makan siang, mereka mulai menempelkan kertas dinding baru. Kali ini, Siti memutuskan untuk mencobanya sendiri dari awal hingga akhir. Pak Bambang, tolong lihat saja dari samping. Saya mau coba sendiri. Baiklah, kalau butuh bantuan, panggil saja. Siti membentangkan kertas dinding baru dan mengukur panjangnya dengan akurat. Dulu ia sering salah ukur dan membuang kertas, tapi sekarang ia bisa melakukannya dengan tepat dalam sekali coba. Hal yang sama berlaku saat mengoleskan lem. Dulu ia sering mengoleskan terlalu banyak hingga tumpah atau terlalu sedikit hingga kertasnya lepas. Tapi sekarang ia bisa mengoleskannya dengan takaran yang pas dan merata. Bagian tersulit adalah menempelkannya ke dinding. Kertas harus ditempel tanpa kusut dan tanpa gelembung udara. Siti mulai menempelkan kertas ke dinding dengan perlahan dan hati-hati. Mulai dari atas, pelan-pelan ke bawah. Jangan terburu-buru, saran Bambang. Siti menempelkan bagian atas kertas ke dinding dan perlahan-lahan menurunkannya. Ia mendorong gelembung udara yang muncul dengan tangannya, menempelkannya dengan penuh ketelitian. Ia menekan dengan kuat, tetapi tetap menjaga agar kertas tidak robek. Bagus sekali, terus seperti itu. Dorongan semangat dari Bambang membuat Siti semakin fokus. Akhirnya, kertas dinding pertama selesai. Siti mundur selangkah dan memandangi hasil karyanya. Tidak miring dan hampir tidak ada gelembung udara. Wah, aku benar-benar melakukannya sendiri, seru Siti sambil bertepuk tangan. Anda hebat sekali. Ini bukan hasil kerja pemula, puji Bambang dengan tulus. Setelah itu, pekerjaan menjadi lebih mudah. Kertas kedua dan ketiga juga berhasil ditempel oleh Siti dengan sedikit bantuan. Bambang benar-benar hanya menjadi asisten, memegangi bagian atas atau membantu agar kertas tidak terlipat. Sekitar pukul 5 sore, pekerjaan di kamar utama selesai. Siti berdiri di tengah ruangan dan memandang sekeliling.
Dikelilingi oleh dinding putih yang bersih, ruangan itu tampak seperti rumah baru. Rasanya seperti kamar yang berbeda. Aku tidak percaya ini hasil kerjaku. Suara Siti penuh dengan rasa pencapaian. Anda lebih teliti dari saya. Bagian sudutnya pun sempurna, kata Bambang dengan puas. Siti duduk di lantai dan menatap langit-langit. Dinding yang bersih memantulkan cahaya matahari, membuatnya tampak cerah. Beberapa minggu lalu, ruangan ini kotor dan penuh jamur, dan sekarang bisa berubah seperti ini. Pak Bambang, terima kasih banyak. Tanpa Anda, saya tidak akan pernah bisa melakukannya. Kita melakukannya bersama, Bu. Ini semua mungkin karena Bu Siti tidak menyerah dan menyelesaikannya sampai akhir. Mendengar kata-kata itu, hati Siti terasa terharu. Saat suaminya masih hidup, ia tidak pernah punya kesempatan untuk melakukan hal seperti ini. Semua pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawabnya, tetapi untuk perbaikan atau renovasi selalu diserahkan kepada suaminya atau tukang. Ia bahkan tidak pernah berpikir bisa melakukannya sendiri. Sekarang aku benar-benar bisa tinggal di sini. Karena ini rumah yang kuperbaiki dengan tanganku sendiri, rasanya lebih lekat di hati, kata Siti. Malam itu, keduanya memesan sate ayam untuk merayakan selesainya renovasi di kamar utama. Makan sate di atas koran yang digelar di lantai terasa begitu nikmat. Kamar-kamar lain juga sudah selesai, jadi rasanya seperti tinggal di rumah baru, kata Siti sambil makan. Rencana ibu selanjutnya apa? Tanya Bambang. Entahlah, belum ada rencana spesifik. Tujuan utamaku adalah menetap di sini. Di desa ini kadang ada kegiatan bakti sosial, membersihkan rumah lansia atau perbaikan kecil. Kalau Bu Siti tertarik, benarkah? Apakah saya bisa membantu? Tentu saja. Anda kan sudah punya keahlian memasang kertas dinding, pasti sangat membantu. Siti menyukai usulan itu. Daripada hidup untuk diri sendiri, ia ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Malam itu, Siti tidur di kamar utama yang baru saja direnovasi. Aroma kertas dinding baru tercium dan semuanya terasa baru. Yang terpenting, ada rasa bangga karena ini adalah ruang yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Ternyata aku bisa melakukan hal seperti ini, gumam Siti sambil menatap langit-langit. Rasa percaya dirinya yang telah lama hilang kini kembali. Beberapa hari setelah renovasi rumah selesai, ponsel Siti berdering. Telepon dari putra sulungnya. Bu, bagaimana kabarnya? Baik nak, rumahnya juga sudah selesai direnovasi. Begini Bu, ada kabar dari tempat penitipan Abu Ayah. Suara putranya terdengar serius. Hati Siti berdebar. Setelah suaminya meninggal tahun lalu, abunya dititipkan di sebuah rumah abu kecil di Jakarta. Waktu itu, karena keadaan darurat, mereka tidak sempat mencari tempat yang layak dan memilih yang terdekat dari rumah. Kabar apa? Rumah abu itu akan ditutup karena ada proyek pembangunan. Kita harus memindahkan abunya sebelum akhir tahun ini. Sici menghela napas. Rumah abu tempat suaminya disemayamkan memang berada di gedung tua dan karena termasuk dalam area proyek pembangunan, gedung itu akan dibongkar. Lalu bagaimana? Aku sudah bicara dengan adik. Bagaimana kalau kita pindahkan ke taman pemakaman yang lebih layak? Taman pemakaman San Diego Hills sepertinya bagus fasilitasnya dan mudah dijangkau. Siti terdiam sejenak. Sebenarnya, sejak menitipkan abu suaminya di rumah abu kecil itu, hatinya tidak tenang. Fasilitasnya sudah tua dan sepertinya tidak terawat dengan baik, tetapi saat itu kesedihannya begitu mendalam sehingga ia tidak punya kekuatan untuk mencari tempat yang lebih baik. Ibu, masih di sana? Iya nak, ibu setuju. Ayahmu pasti akan lebih suka di sana. Kapan kita akan melakukannya? Bisakah akhir pekan ini?
Saya akan datang dari Surabaya dan adik juga bisa meluangkan waktu. Saya sudah menghubungi pihak San Diego Hills dan memesan tempat. Setelah menutup telepon, Siti duduk termenung. Sejujurnya, setiap kali mengunjungi rumah Abu itu, hatinya tidak pernah tenang. Gedungnya sudah tua, berbau jamur, dan lorongnya gelap serta lembab. Ia selalu merasa bersalah telah menempatkan suaminya di tempat seperti itu. Suatu hari saat Bambang datang untuk membantu memasang kulkas di halaman, Siti menceritakan situasinya. Akhir pekan ini sepertinya saya harus ke Jakarta. Rumah Abu tempat suami saya disemayamkan akan ditutup, jadi Abunya harus dipindahkan. Bambang berhenti bekerja dan menatap Siti. Oh, begitu ya. Saya dengar sekarang sering terjadi hal seperti itu karena banyak proyek pembangunan. Iya, sebenarnya tempat itu kami pilih karena terburu-buru, fasilitasnya kurang baik. Mumpung ada kesempatan, kami ingin memindahkannya ke tempat yang lebih layak. Siti ragu-ragu melanjutkan. Bambang berpikir sejenak, lalu berkata, biar saya antar. Saya akan menyetir, lalu menunggu di sana. Apa tidak merepotkan? Tidak apa-apa. Hal seperti ini sulit dilakukan sendirian. Sabtu pagi Bambang datang lebih awal ke rumah Siti dengan mobilnya. Siti menyiapkan barang bawaan sederhana dan bunga krisan kesukaan suaminya. Perjalanan ke Jakarta memakan waktu sekitar 8 jam. Sesampainya di Jakarta, mereka langsung menuju rumah Abu yang lama. Putra sulung dan putri bungsunya sudah menunggu di sana. Meskipun senang bertemu anak-anaknya setelah sekian lama, hatinya terasa berat memikirkan tugas hari ini. Bu, bapak ini siapa? Tanya putri bungsunya, Rina, sambil menunjuk Bambang. Oh, ini Pak Bambang yang membantu ibu merenovasi rumah di Malang. Beliau yang mengantar ibu ke sini. Putra sulungnya, Budi, menyapa. Selamat siang Pak, terima kasih banyak atas bantuannya. Sama-sama, hal seperti ini sulit dilakukan sendirian. Bambang menyapa dengan sopan. Rumah Abu yang lama kondisinya benar-benar buruk. Tangga menuju ruang bawah tanah sudah berbau lembab dan bagian dalamnya remang-remang dengan banyak noda di dinding. Tempat ini benar-benar tidak terawat, kata Budi sambil melihat sekeliling. Iya nak, ibu selalu merasa bersalah menempatkan ayah di sini. Siti meletakkan bunga krisan di depan guci Abu suaminya. Pak, kami akan memindahkanmu ke tempat yang lebih baik. Maafkan kami, baru bisa melakukannya sekarang. Beristirahatlah dengan tenang di tempat yang baru. Siti berbisik. Setelah menyelesaikan proses pemindahan, mereka menuju Taman Pemakaman San Diego Hills. Tempat yang baru sangat berbeda dari yang lama. Bersih, terang, dengan sirkulasi udara yang baik dan pengelolaan yang sistematis. Di sini bagus sekali. Ayah pasti suka, kata Rina. Prosesi penempatan Abu di lokasi baru berjalan dengan hikmat. Di depan tempat peristirahatan terakhir suaminya yang baru, Siti berkata, sayang, sekarang beristirahatlah dengan tenang di tempat yang bersih dan indah ini. Maafkan aku karena tidak bisa memberimu yang terbaik sejak awal. Mulai sekarang jangan khawatir lagi. Saat keluar, Budi berkata, sekarang ayah bisa beristirahat dengan tenang. Kita juga bisa mengunjunginya dengan lebih nyaman. Iya, sekarang baru terasa lega. Hati Siti terasa lebih lapang. Dalam perjalanan pulang, Bambang berkata, ibu telah melakukan hal yang baik. Suami ibu pasti akan senang. Iya, selama ini selalu menjadi beban pikiran, sekarang akhirnya terselesaikan. Siti memandang keluar jendela. Aneh ya, rasanya lebih lega daripada sedih. Tentu saja, karena ibu sudah menempatkannya di tempat yang layak. Sekarang ibu bisa benar-benar memulai hidup baru dengan tenang. Di dalam mobil yang membawanya kembali ke Malang, Siti merasa damai. Kerinduan pada suaminya masih ada, tetapi rasa lega karena telah menempatkannya di tempat yang layak jauh lebih besar. Ketika mereka tiba di rumah, hari sudah malam.
Hari ini ibu sudah bekerja keras. Beristirahatlah dengan baik, kata Bambang sambil menurunkan barang-barang dari mobil. Pak Bambang juga, terima kasih sudah menyetir jauh-jauh. Malam itu, Siti tidur di kamar utama yang baru. Hatinya terasa jauh lebih ringan. Bukan hanya karena telah memindahkan abu suaminya ke tempat yang layak, tetapi juga karena ia merasa bisa mulai merencanakan masa depannya. Mendengar suara alam pedesaan Malang yang tenang di luar jendela, Siti merasa tempat ini benar-benar telah menjadi rumahnya. 3 bulan berlalu sejak pemindahan abu suaminya, Siti kini telah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di sini. Pagi hari ia bangun, menyirami tanaman di halaman, menyapa para tetangga dan sesekali membantu Bambang memperbaiki rumah warga lain. Rutinitas ini terasa begitu alami. Suatu Selasa pagi, Bambang datang ke rumah Siti. Di tangannya ada secarik kertas kecil. Bu Siti, ada kabar dari balai warga. Sore ini ada kegiatan bakti sosial memasang kertas dinding. Mau ikut? Untuk siapa? Rumah seorang nenek berusia 80 tahun yang tinggal sendirian. Selama musim hujan kemarin pemanas airnya rusak, jadi dindingnya sangat lembab dan kertasnya rusak semua. Siti dengan senang hati setuju untuk ikut. Belakangan ini, berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti ini menjadi sumber semangat hidupnya. Pukul 2 siang, keduanya membawa peralatan dan kertas dinding baru ke rumah nenek tersebut. Rumahnya kecil tetapi kondisi kertas dindingnya benar-benar parah. Jamur menyebar di mana-mana dan kertasnya basah hingga terkelupas. Ya ampun, parah sekali, kata Siti saat melihat ruang tamu. Nek, pasti dingin sekali ya selama musim hujan kemarin, kata Bambang kepada si nenek. Selama ini, nenek malu mau bilang ke siapa-siapa. Terima kasih banyak sudah mau membantu, kata nenek itu dengan mata berkaca-kaca. Siti dan Bambang langsung mulai bekerja. Sekarang, kerja sama mereka sudah sempurna. Bambang merobek kertas lama, Siti membersihkan jamur, Bambang mengoleskan lem, dan Siti menempelkan kertas dengan presisi. Keahlian Bu Siti benar-benar meningkat pesat. Sekarang lebih teliti dari saya, puji Bambang. Itu karena Pak Bambang guru yang baik, jawab Siti dengan bangga. Sekitar pukul 6 sore, pekerjaan di ruang tamu dan 2 kamar tidur selesai. Nenek itu terus-menerus mengucapkan terima kasih sambil melihat rumahnya yang kini bersih. Rasanya seperti rumah baru. Bagaimana saya harus berterima kasih? Nek, kami juga merasa terbantu. Melakukan hal seperti ini memberi kami kepuasan batin, jawab Siti. Dalam perjalanan pulang, Bambang berkata, hari ini kerja bagus. Berkat Bu Siti, pekerjaan jadi cepat selesai. Saya juga senang. Rasanya bahagia bisa membantu orang lain. Minggu depan, kita harus memasang kertas dinding di balai warga. Itu proyek yang lebih besar, mungkin butuh beberapa hari. Baik, mari kita kerjakan bersama. Seminggu kemudian, desa mengadakan pesta panen kecil. Ini adalah pertama kalinya Siti berpartisipasi. Warga membawa makanan masing-masing untuk dinikmati bersama. Siti membawa bihun goreng dan bakwan buatannya. Orang-orang memuji masakannya membuat hatinya senang. Bu Siti, masakannya enak sekali, kata Pak Lurah. Di sebelahnya, seorang nenek menyahut, Bu Siti kita ini juga jago memasang kertas dinding. Saya lihat sendiri hasil kerjanya di rumah saya, rapi sekali. Benarkah? Pasti diajari dengan baik oleh Pak Bambang. Saat itu, seorang ibu berkata sambil tersenyum, kalian berdua serasi sekali, sepertinya cocok satu sama lain. Wajah Siti memerah, tetapi tidak lagi terasa terbebani seperti dulu. Sekarang, ia tidak terlalu memedulikan tatapan atau perkataan orang lain.
Menjelang malam, ketika orang-orang mulai pulang, Bambang mendekati Siti. "Bu Siti, bisa bicara sebentar?" Keduanya duduk di bawah pohon di belakang balai warga. Bintang-bintang mulai bermunculan di langit musim kemarau. "Tadi saya lihat, warga desa sepertinya sangat menyukai kita," kata Bambang memulai pembicaraan. "Iya, awalnya saya merasa terbebani, tapi sekarang sudah tidak lagi." Bambang ragu sejenak, lalu berkata, "Bu Siti, ada yang ingin saya tanyakan." "Apa itu?" "Apakah kita bisa terus seperti ini? Bekerja bersama, menghabiskan waktu bersama." Siti menatap wajah serius Bambang dan hatinya terasa hangat. Ia teringat semua waktu yang mereka habiskan bersama selama beberapa bulan terakhir. Kecanggungan saat pertama kali bertemu, hari di mana ia menangis karena tersiram air jamur, obrolan mereka saat memasang kertas dinding, hingga perjalanan mereka ke Jakarta. Saya juga berharap begitu. Bersama Pak Bambang, saya tidak merasa kesepian dan merasa melakukan sesuatu yang berarti. Bambang terdiam sejenak, lalu berkata dengan hati-hati, "Sebenarnya, saya ingin kita bersama bukan hanya saat bekerja. Saya ingin kita selalu lekat, lebih rekat dari kertas dinding." Mendengar ucapan Bambang, Siti tersenyum kecil. Analogi tentang kertas dinding itu terdengar lucu baginya. "Lebih rekat dari kertas dinding, kalau begitu pasti akan bertahan lama ya?" "Iya, dengan hati-hati dan penuh perasaan agar tidak ada gelembung udara." Keduanya saling menatap dan tersenyum. Di bawah langit yang penuh bintang, mereka seolah membuat janji baru. Beberapa bulan kemudian, kehidupan sehari-hari Siti dan Bambang telah menjadi satu kesatuan. Pagi hari, Bambang datang ke rumah Siti untuk sarapan bersama. Siangnya, mereka mengurus urusan masing-masing atau pekerjaan desa. Makan siang selalu mereka nikmati bersama, disiapkan oleh salah satu dari mereka. Sore hari, mereka melakukan kegiatan sosial atau berjalan-jalan. Makan malam pun selalu bersama, bergiliran di rumah Siti atau rumah Bambang. Setelah makan malam, mereka mencuci piring bersama, lalu minum teh sambil berbagi cerita tentang hari itu. "Bagaimana tadi pemasangan kertas dinding di rumah Nenek Kim?" tanya Siti sambil minum teh. "Dindingnya rusak parah. Besok kita harus ke sana lagi untuk menyelesaikannya dengan baik." "Baik, kasihan nenek itu tinggal sendirian. Aku ingin rumahnya jadi lebih bersih." Percakapan seperti ini telah menjadi rutinitas mereka. Warga desa pun kini menganggap mereka sebagai pasangan. Jika ada yang menyebut Siti dan Bambang, semua orang otomatis memikirkan mereka berdua. Jika ada yang butuh perbaikan rumah, mereka akan berkata, "Coba panggil pasangan Siti dan Bambang. Kalian berdua, meskipun tinggal di rumah masing-masing, tapi sepanjang hari selalu bersama." Seperti pengantin baru saja, canda para nenek di balai warga. Suatu sore di musim panas, saat mereka sedang makan semangka di halaman rumah Siti, Bambang berkata, "Bu Siti, kita ini benar-benar cocok, ya." Setiap bangun pagi, yang terpikir adalah sarapan bersamamu. Rasanya semangat untuk memulai hari. Saya juga. Saya suka bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan sebelum Pak Bambang datang, dan saya juga suka mencuci piring bersama. Hari-hari mereka kini telah selaras. Sarapan bersama pukul 7 pagi, menghabiskan waktu sendiri di pagi hari, bertemu lagi untuk makan siang, bekerja bersama di sore hari, dan mengakhiri hari dengan makan malam bersama. Pola ini terbentuk secara alami. Kita benar-benar sudah beralih dari partner memasang kertas dinding menjadi partner hidup, ya, kata Siti suatu hari. Bambang tersenyum dan menjawab, "Menempelkan hidup kita bersama ternyata lebih menyenangkan daripada menempelkan kertas dinding." Di desa, orang-orang kini menjuluki Siti dan Bambang sebagai pasangan kertas dinding.
Meskipun tidak terikat secara hukum, hubungan mereka lebih dekat daripada suami istri. Mereka adalah teman sejati yang makan bersama, bekerja bersama, tertawa bersama dan saling menjaga setiap hari. Setiap pagi, Siti membuka jendela dan berfikir, hari ini akan kuhabiskan lagi bersama Pak Bambang. Ia tidak lagi merasa kesepian, tidak lagi merasa tak berdaya. Meskipun tidur di rumah masing-masing, fakta bahwa ada seseorang untuk menghabiskan hari bersama sudah cukup untuk membuat hidupnya terasa begitu kaya. Hubungan yang mereka bangun dengan hati-hati dan penuh perasaan, seperti menempelkan kertas dinding, ternyata lebih kuat dan hangat dari apapun.